Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana
rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas ini dalam acara Pasaran Ramadan yang mengkaji kitab Akhlaqul Banin jilid kedua yang diselenggarakan oleh Dinihong TV Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya sholawat beserta salamnya mudah-mudahan daimaini selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beliau telah menggiring kita semua dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah. Baik yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para pemirsa setia Dinihong TV Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, santriyin wa santriyan yang ada di majelis ini atau di kelas ini, siswa maupun siswi SDN 2 Nangarang, Kecamatan Wadayasa, Kabupaten Purwakarta. Dan tidak lupa pula yang saya banggakan anak-anakku sekalian, santriyin wa santriyan SD SMP Kabupaten Purwakarta yang pada saat ini sedang ada di depan layar Dinihong TV untuk mengikuti pasaran Ramadan kajian kitab Akhlaqul Banin jilid kedua yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Pemirsa Dinihong TV dan santriyin wa santriyan dimanapun kalian berada, setelah pada pertemuan ke-10 membahas tentang akhlak yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pertemuan ini kita masih akan mengkaji tentang sambungan dari pertemuan ke-10 yang disampaikan oleh pemateri di pertemuan ke-10. Masih ada sambungannya, yaitu nomor kedua, masih dalam dalam akhlak yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihim amin. Wa inna min akhlaqihi al-iffatu wal qana'atu. Dan sesungguhnya wa inna min akhlaqihi, dan sesungguhnya di antara akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-iffatu, yaitu menjaga kehormatan diri atau iffah. Kemudian wal qanaatu, dan merasa cukup atau qanaah. Di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iffah wal qanaah. Beliau iffah, menjaga harga dirinya.
Tidak lantas Nabi Muhammad SAW menghinakan dirinya. Seperti apa? Contohnya seperti meminta-minta. Nabi Muhammad tidak pernah meminta-minta, karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu senantiasa menjaga harga dirinya. Wal qanaatu, kemudian qanaah, Nabi Muhammad itu qanaah, yakni merasa cukup dengan apa yang beliau punya. Qanaah. Bukti dari keqanaahan Nabi Muhammad SAW yaitu yarda bil libasi wa ta'ami bil mawjudi. Itu adalah bukti dari keqanaahannya baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad yarda, beliau ridho, minal libasi, dari pakaian, wa ta'ami, dan makanan, bil mawjudi, yang ada. Nabi Muhammad ridho dengan pakaian yang ada. Nabi Muhammad ridho dengan makanan yang ada. Nabi Muhammad tidak terjebak oleh gaya hidup, karena gaya hidup terkadang akan menyengsarakan kita. Biaya hidup itu murah, tapi gaya hidup itu mahal. Bahkan bisa pinjam sana pinjam situ, ya, karena mencukupi apa? Gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yus'alu anil mafqudi, beliau tidak menanyakan anil mafqudi, sesuatu yang tidak ada. Ya. Kalau kita contohkan kepada makanan, ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah menanyakan makanan apa yang tidak ada. Contoh di dalam kehidupan kalian, apabila kalian waktu berbuka puasa atau sahur, ya, mamah kalian menghidangkan makanan, ya, kemudian kalian itu jangan menanyakan yang tidak ada. Mah, mana sambalnya? Mah, mana kerupuknya? Mah, mana cuci mulutnya? Contoh akhlak baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah menanyakan makanan yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada mungkin bisa dicontohkan kepada makanan yang tadi, ya. Sudah aja makan makanan ridho, tadi juga Nabi Muhammad ridho dengan makanan yang ada, pakaian yang ada. Begitu. Selanjutnya, wa madama ta'aman, wa madama, dan beliau tidak pernah ta'aman qad, dan beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Wa madama ta'aman qad, dan beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ya. Beliau tidak pernah mencela makanan. Wah, makanan ini misalkan kelembekan, saya gak suka. Beliau tidak pernah, ya, tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Meskipun beliau tidak suka makanan itu, beliau tidak pernah mencela. Ini yang patut kita patut kita contoh. Ketika ada makanan, misalkan di sekolah dibagikan MBG, ya, udah aja terima. Kita jangan mencela apa yang ada di hadapan kita, makanan yang ada di hadapan kita. Akan tetapi lihat selanjutnya, lakin a'jabahu akluhu, akan tetapi
In a'jabahu, jikalau beliau menyukainya, akalahu, maka beliau memakan. Ya. Jika beliau menyukainya, maka beliau akan memakan. Gak susah. Wa in karihahu tarokahu, dan apabila beliau tidak menyukainya, maka tarokahu, beliau akan meninggalkan. Ya. Udah aja, simple. Kalau kita suka ya kita makan, kalau ya tidak suka ya ditinggal. Tapi kita harus menjaga etika kepada orang tua kita. Apabila orang tua menyuguhkan makanan yang kita tidak suka, kita jangan memperlihatkan ketidaksukaan kita. Kita cari alasan untuk meninggalkan makanan tersebut. Misalkan makanan yang terlalu pedas, aduh mohon maaf, misalkan saya lagi sakit perut gak bisa makan ini, padahal tidak suka yang terlalu pedas. Demikian kita harus menjaga hati kedua orang tua kita. Kemudian wa ma ghadahu ila ghairihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas tidak membuat orang lain membenci maknanya. Ya. Kalau tidak suka, misalkan Nabi Muhammad tidak pernah membicarakan kepada orang lain, saya tidak suka makanan ini, misalkan ya, jangan dimakan makanan itu, begitu, misalkan ya, sehingga orang lain itu tidak suka dengan makanan itu. Nabi Muhammad tidak pernah. Kita harus contoh juga sifat yang ada atau akhlak yang ada pada diri baginda Rasulullah. Misalkan, jangan dimakan, itu mah bau misalkan, atau padahal bau itu menurut sendiri. Kita jangan begitu. Wala yatlubu min ahadin syai'an. Kemudian wala yatlubu, beliau tidak meminta min ahadin, dari seseorang, syai'an, satu perkara. Jadi beliau tidak pernah meminta sesuatu kepada siapapun. Ini bukti apa? Bukti keqanaahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa cukup. Ya. La yatlubu min ahadin syai'an, tidak pernah Nabi Muhammad meminta sesuatu pun kepada siapapun. Kemudian selanjutnya wala yamudu ainaihi ila ghairihi, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yamudu ainaihi ila ghairihi, beliau tidak memandang atau mengharap kepada milik orang lain. Tidak memandang, Nabi Muhammad tidak berharap kepada miliknya orang lain. Ya, berarti Nabi Muhammad itu dalam artian Nabi Muhammad itu tidak memiliki sifat tomak, mengharap-harap pemberian orang lain. Nabi Muhammad tidak demikian. Patut kita contoh. Ya. Wa kana haliman la yaghdabu, beliau adalah seorang penyantun dan tidak mudah marah. Beliau adalah seorang yang penyantun, tidak mudah marah. Ya. Sabirun alal balai wal ada, beliau adalah orang yang sabar. Ya, alal balai, atas balai atau cobaan, wal ada dan gangguan. Ya'fu alilladhi yusi'u ilaihi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya. Ya, dia contoh. Ya, dulu ketika Nabi Muhammad sering diludahi oleh seorang kafir Quraisy, ya, ketika suatu hari Nabi Muhammad tidak ada yang meludahi,
mana orang yang meludahi saya itu, ya. Sehingga ditanyakan, oh yang meludahi Nabi Muhammad itu sedang sakit. Lantas beliau tidak membencinya, tidak merasa puas karena kesakitan orang yang meludahi itu. Beliau lantas apa? Menjenguk orang yang sakit yang sering meludahinya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mutawadi'an lisawiri wal kabiri, beliau rendah hati kepada yang kecil maupun yang besar. Bukti dari kerendahan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min tawadihi annahu idza marra bisibyan yusallimu alaihi. Bukti dari ketawaduannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu idza marra bisibyan, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak maka yusallimu alaihi, maka Nabi Muhammad yusallimu membacakan salam atau berurut salam alaihim kepada sibyan, kepada anak-anak tersebut. Wa idza da'ahu akhadahu yujibuhu biqawli la baik, dan apabila ada seseorang yang memanggil baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan ucapan la baik, aku memenuhi panggilanmu. Wala yuhibbu ayyakuma lahu ahadun min majlisihi, dan Nabi Muhammad beliau tidak suka jika ada seseorang berdiri untuk dirinya dari tempat duduknya, tidak suka. Wa kana yahibu thawbahu, beliau menjahit pakaiannya sendiri, ya. Wa yusifuna lahu, kemudian beliau memperbaiki sendalnya sendiri. Ketika ada pakaian yang sobek, jangan lantas menyuruh mamah kita untuk memperbaikinya. Kita sendiri yang harus memperbaikinya, kaput oleh kita, ya, celana yang sobek. Kemudian Nabi Muhammad selalu memperbaiki sendalnya sendiri yang rusak. Ketika sendal kita rusak, kita sendiri beli, misalkan lem atau apa, kita sendiri yang memperbaiki. Wa yahduru ahlahu, ya, maaf terlewat, wa yablusu baitahu, kemudian Nabi Muhammad menyapu rumahnya sendiri, wa yahduru ahlahu, dan membantu keluarga. Ini bisa kita terapkan di waktu, ya, dalam program 7 poin aktifkan Purwakarta Istimewa, yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Apa hari Sabtu dan Minggu itu? Betah di imah, ya. Nah, ini perlu diterapkan ketika Sabtu dan Minggu betah di imah. Jangan lantas kalian rebahan main HP. Bantu orang tua kalian, ambil sapu, ambil cucian piring, ya, cuci piring, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Wa kana yastari syai'un fayahmiluhu ila baitihi binafsihi, ya. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila membeli sesuatu lalu membawanya sendiri ke rumahnya. Pada suatu hari ada sahabat menawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu lahu sahibuhu a'tini ahmiluhu, ya, a'tini, berikan kepadaku, ahmiluhu, biar aku bawa, ya, atau biar aku yang membawanya. Tapi apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu sahibu sayhi ahabbu bihamlihi, maka beliau berkata, sahibu sayhi, pemilik barang, ahabbu, lebih berhak, bihamlihi, untuk membawanya, ya. Nah, begitulah materi dari awal sampai akhir, ya. Ya,
dan sebagian dari akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Mungkin sampai kini ada yang mau ditanyakan? Ustaz, izin bertanya, Ya. apa yang dimaksud dengan istilah adab di atas ilmu? Oke, terima kasih saudara Rafa ya, telah bertanya. Insyaallah Bapak akan jawab. Yang dimaksud dengan adab di atas ilmu, al-adab fawqal ilmi. Dan apa? Banyak orang yang mengira sama seperti Rafa bahwa adab itu di atas ilmu, padahal lafaz fawqa di sana adalah dorok makan. Artinya bukan menunjukkan nilai, tapi menunjukkan posisi. Jadi yang dimaksud istilah ini adalah adab diletakkan di atas ilmu, bukan untuk mengalahkan ilmu, akan tetapi ya mengarahkannya. Bukan mengalahkan, tadi pakai L, sekarang pakai L, yaitu mengarahkannya ya. Jadi ilmu itu penting, tapi harus ada di bawah kendali adab. Bayangkan ya, misalkan Bapak ambil contoh, atap berada di atas rumah, bukan berarti atap itu lebih berharga daripada isi rumah, akan tetapi tidak ada gunanya jikalau isi rumah tidak ada atapnya ya. Isi di dalam rumah tapi rumah itu tidak ada atapnya, itu tidak akan berharga. Punya TV kehujanan, kasur kehujanan dan semuanya ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pasaran Ramadan kajian kitab Akhlaqul Banin jilid kedua, pertemuan di hari ke-11 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup aja dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah